Hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sistem pernapasan meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ-organ pernapasan tersebut. Berikut adalah beberapa jenis hewan dan sistem pernapasannya. Yang pertama adalah cacing tanah. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Nah, yang kedua adalah serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea, saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Yang ketiga adalah ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya, ada amfibi atau katak. Amfibi merupakan hewan yang memiliki dua tahap hidup, di air kemudian di darat. Saat di air, dalam fase berudu, amfibi bernapas menggunakan insang. Saat di darat, amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernapas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Kemudian ada reptilia. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Ada reptilia yang dapat menyelam seperti kura-kura, penyu, dan buaya. Selanjutnya ada mamalia. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Alat pernapasan manusia yaitu paru-paru. Bagian tubuh yang berperan dalam pernapasan manusia yaitu hidung, trakea, dan paru-paru. Paru-paru terdiri dari 3 bagian yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Hidung berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran yang berasal dari udara. Udara disaring oleh rambut hidung dan debu menempel bersama lendir. Yang kedua, fungsinya untuk menyesuaikan suhu dan kelembaban udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Fungsi dari trakea yaitu penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Antara rongga hidung dan trakea terdapat faring yang merupakan pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. Setelah dari faring, udara bergerak menuju laring. Di laring inilah udara menggetarkan pita suara. Udara kemudian bergerak ke trakea. Di trakea terjadi penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Fungsi dari bronkus adalah sebagai percabangan dari trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Setiap bronkus mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus. Di ujung bronkiolus terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pernapasan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu proses menghirup udara dan proses menghembuskan udara. Ada 2 jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Pernapasan perut adalah pernapasan yang menggunakan diafragma. Pernapasan dada dan pernapasan perut terjadi secara bersamaan. Mari perhatikan gambar berikut. Gambar di sebelah kiri adalah proses menghirup udara atau proses inspirasi. Gambar yang di tengah yaitu proses mengembuskan udara atau proses ekspirasi. Kemudian gambar yang paling kanan yaitu proses pernapasan manusia sehari-hari.